Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai suatu modul yaitu tentang etika profesi. Dan video yang saya buat ini untuk memenuhi suatu tugas pada mata kuliah etika profesi guru. Dan di video ini saya akan menjelaskan dua pembahasan. Yang pertama tentang profesi keguruan dan guru profesional. Untuk menjadi seorang guru tidaklah mudah seperti yang dibayangkan oleh setiap orang. Orang-orang menganggap bahwa jadi guru mah gampang, tinggal ngajarin doang, megang spidol, nulis di papan tulis, kita menjelaskan, itu udah menjadi seorang guru. Padahal untuk menjadi guru yang profesional itu tidaklah mudah. Karena apa? Karena kita harus memiliki syarat-syarat khusus dan kita harus mengetahui serta memahami seluk-beluk dari teori pendidikan. Sebelum kita ke pengertian profesi keguruan, hendaknya kita memahami kata profesi. Karena secara leksikal, perkataan profesi ini mengandung berbagai makna dan pengertian. Pertama, profesi ini menunjukkan dan mengungkapkan suatu kepercayaan atau keyakinan terhadap suatu kebenaran dari ajaran agama ataupun kredibilitas seseorang. Nah, kedua, profesi ini menunjukkan suatu pekerjaan tertentu. Nah, menurut Webster New World Dictionary, profesi ini menjelaskan mengenai suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi kepada pengembannya. Nah, menurut Good Dictionary of Education, ini menegaskan lagi bahwasannya profesi merupakan suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialisasi yang relatif lama di pendidikan tinggi, di perguruan tinggi kepada pengembannya yang kemudian diatur oleh suatu kode etik khusus. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya profesi pada hakikatnya adalah suatu pekerjaan tertentu yang membutuhkan pelatihan, persyaratan, pengetahuan khusus dan istimewa yang kemudian dapat meyakinkan serta dapat mempercayai pihak yang memerlukannya. Kemudian ada istilah-istilah yang berkaitan dengan profesi. Ada profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi. Nah, yang telah kita tahu juga bahwasanya profesi merupakan jenjang karir yang sebelumnya diseleksi terlebih dahulu. Ada prosedurnya, ada persyaratannya, ada pelatihannya. Yang terpenting ialah pekerjaan tersebut berhubungan dengan orang lain. Nah, kalau profesional ini menunjukkan suatu menunjukkan suatu kehebatan atau keahlian seseorang dalam bidang profesinya dan penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya tersebut. Itu profesional. Nah, yang ketiga ada profesionalisme. Profesionalisme ini adalah kualitas atau mutu seseorang atau dapat dikatakan orang yang profesional di bidangnya. Nah, selanjutnya ada profesionalitas. Nah, ini adalah suatu sikap anggota terhadap profesinya, sikap kita terhadap profesi kita, dan juga sikap, derajat, pengetahuan, dan keahlian yang kita miliki dalam melakukan pekerjaan tersebut gitu. Nah, terus yang terakhir ada profesionalisasi. Nah, profesionalisasi adalah upaya agar kita menjadi profesional. Itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara pendidikan atau pelatihan-pelatihan yang membuat kita meningkatkan kinerja kita untuk kita menjadi seseorang yang profesional. Itu profesionalisasi. Selanjutnya mengenai karakteristik dan syarat profesi. Sesuatu pekerjaan itu dapat dipandang sebagai suatu profesi apabila minimal telah memadai hal berikut. Memiliki cakupan ranah kawasan pekerjaan atau pelayanan yang khas, definitif, dan sangat penting dan dibutuhkan masyarakat. Para pengemban tugas pekerjaan atau pelayanan tersebut telah memiliki wawasan, pemahaman, dan penguasaan pengetahuan serta perangkat teoritis yang relevan secara luas dan mendalam. Memiliki sistem pendidikan yang mantap dan mapan berdasarkan ketentuan persyaratan standarnya bagi penyiapan maupun pengembangan tenaga pengemban tugas pekerjaan profesional yang bersangkutan. Memiliki perangkat kode etik profesional yang telah disepakati dan selalu dipatuhi serta dipedomani para anggota pengemban tugas pekerjaan atau pelayanan profesional yang bersangkutan.
memiliki organisasi profesi yang menghimpun, membina, dan mengembangkan kemampuan profesional, melindungi kepentingan profesional, serta memajukan kesejahteraan anggotanya. Memiliki jurnal dan sarana publikasi profesional lainnya yang menyajikan berbagai karya penelitian dan kegiatan ilmiah sebagai media pembinaan dan pengembangan para anggotanya serta pengabdian kepada masyarakat dan khazanah ilmu pengetahuan yang menopang profesinya. Selanjutnya, memperoleh pengakuan dan penghargaan yang selayaknya baik secara sosial dari masyarakat dan secara legal dari pemerintah yang bersangkutan atas keberadaan dan kemanfaatan profesi tersebut. Selanjutnya, syarat-syarat profesi menurut Robert. Yang pertama, lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Yang kedua, seorang pekerja profesional secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. Ketiga, memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. Yang keempat, memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, dan cara kerja. Yang kelima, membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi, adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya. Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian. Selanjutnya, memandang profesi suatu karir hidup dan menjadi seorang anggota yang permanen. Dari karakteristik dan syarat-syarat tersebut dapat digunakan sebagai kriteria atau tolak ukur keprofesionalan seorang guru. Dan kemudian kriteria ini akan berfungsi kepada yang pertama untuk mengukur sejauh mana guru-guru di Indonesia telah memenuhi kriteria profesionalisasi. Yang kedua, untuk dijadikan titik tujuan yang akan mengarahkan segala upaya menuju profesionalisasi guru. Selanjutnya, berbicara mengenai guru profesional. Kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peran seorang guru. Jika kita ingin pendidikan yang berkualitas, maka gurunya dulu harus profesional. Nah, untuk menjadi seorang guru profesional itu tidak mudah karena kita harus memiliki berbagai kemampuan dan memiliki kompetensi keguruan. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada bab 4 Pasal 10 ayat 91 yang menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Selanjutnya, untuk keperluan analisis tugas guru sebagai pengajar, maka kompetensi kinerja profesi keguruan atau generic teaching competencies dalam penampilan aktual dalam proses belajar mengajar minimal memiliki 4 kemampuan, yaitu kemampuan merencanakan proses belajar mengajar, melaksanakan dan memimpin serta mengelola proses belajar mengajar, menilai kemajuan proses belajar mengajar, dan menguasai bahan pelajaran. Jadi, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi dan dapat melakukan tugas mengajarnya dengan baik serta penuh tanggung jawab. Dan guru yang profesional juga dalam mengajarnya menerapkan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk kelancaran proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Nah, mungkin itu aja penjelasan mengenai profesi keguruan dan guru profesional. Mohon maaf apabila kata-kata yang saya sampaikan kurang tepat karena di sini saya juga sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.